Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung channel kami Media Al Hijrah Cilegon dengan like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang dan terus memberikan inspirasi kepada kaum muslimin sekalian. Jika ada pertanyaan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar kami dan kami akan membahasnya dan menjawabnya di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Tak bosan, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ambil khusus pada pagi hari ini, Allah masih bangunkan kita, Allah masih memberikan kita umur panjang. Kemudian Allah juga masih memberikan kita nikmat Islam. Ambil khusus juga nikmat imannya, sehingga alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga kita semua yang ada di sini tetap istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga Allah juga selalu curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua insyaallah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pagi ini mungkin sudah pernah dibahas oleh Pak RW tentang kolbu. Pernah juga saya sampaikan di dalam kultum beberapa waktu yang lalu bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdapat 3 unsur, diantaranya adalah jasad kita, kemudian yang kedua adalah kolbu, yang ketiga adalah ruh, dan masing-masing itu mempunyai hak untuk kita kasih makan. Pernah saya sampaikan juga diantaranya jiwa kita itu adalah makanannya adalah nasi, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian kolbu kita, hati kita, perlu kita kasih makan, diantaranya adalah ilmu, mendatangi majelis ilmu. Yang pada pagi ini insyaallah kita akan hadir di majelis ilmu, di dalam kultum, di dalam taklim. Insyaallah ini menjadi makanan kolbu kita, sehingga kolbu kita tidak menjadi keras, kolbu kita tidak mati, kolbu kita tidak kolbu kita hidup. Kemudian yang ketiga adalah ruh, dan makanan ruh itu adalah zikir. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang saya bahas pagi ini adalah tentang pendapat salah satu ulama besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tentang penyebab kerasnya hati. Menurut Imam Hasan Al-Basri itu penyebab dari kerasnya hati diantaranya adalah yang pertama, bertumpuknya dosa dan maksiat, dan berangan-angan untuk bertobat. Di antara kita tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Kita hanya manusia biasa, kita hanya insan biasa yang dikasih Allah itu
hawa nafsu, dan dari hawa nafsu itu kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Maka seberapa banyak dosa yang kita lakukan itu, bertobatlah kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, maka setiap hari kita beristighfar kepada Allah. Karena ketika kita tidak beristighfar, maka dosa itu akan bertumpuk, sehingga yang tadinya kecil buat kita, tapi ketika kita lakukan terus-menerus, maka dosa itu akan menjadi besar. Dan dosa itu bisa menyebabkan salah satunya adalah kerasnya hati kita. Sehingga kalau udah keras hati kita, maka sulit untuk kita untuk menerima kebenaran, sulit untuk kita untuk menerima ilmu, sulit untuk kita menerima nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Maka dikatakan oleh Habib Umar bin Hafiz itu, ada dua orang, tipe orang yang ketika dinasihati itu ada dua orang katanya. Yang pertama adalah ketika orang cerdas dinasihati, mereka akan berpikir. Tapi ketika orang bodoh dinasihati, dia akan tersinggung. Maka jangan sampai kita kerasnya hati kita itu menyebabkan ketika ada nasihat-nasihat yang masuk malah menjadi tersinggung, bukannya malah kita merenung. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari bertumpuknya dosa itu, kita juga hanya cuman berangan-angan untuk bertobat. Ya udahlah, kecil ini, besok kita tobat. Udahlah, hanya sepele ini, insya Allah besok tobat. Terus begitu tapi tidak pernah melakukan tobat. Maka dari kecilnya dosa itu dan angan-angan kita untuk bertobat tapi kita tidak melakukannya, maka itu menjadi salah satu penyebab hati kita akan menjadi keras. Kemudian yang kedua, menurut Imam Hasan Al-Basri, dari penyebab kerasnya hati itu adalah banyak makanan yang haram, banyak makan yang haram. Nauzubillah. Maka sekarang ini Masya Allah gitu, sulit untuk kita gitu, mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Kadang daging aja kecampur gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang kita masak ayam, kemudian ayam itu kita tidak bersihkan, kemudian ada darah di situ, masih ada darah, sehingga yang tadinya ayam itu halal maka menjadi haram karena bercampur dengan darah gitu kan, dan lain sebagainya. Maka hati-hati dalam makanan, karena makanan ini juga pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Bamas juga, bahwa makanan itu akan ngaruh kepada diri kita gitu, terutama kepada kecerdasan anak-anak kita, kesolehan anak-anak kita. Maka perlu kita menjaga makanan kita supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar makanan yang halal. Karena sesuap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu haram, maka salah satu menjadi penyebab kerasnya hati kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu makan makanan yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Hasan Al-Basri, penyebab kerasnya hati adalah ilmunya tidak diamalkan. Beberapa banyak di antara kita mungkin yang hanya cuma sekedar mendengar, mendapat ilmu, tapi jarang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Udah berapa jalan kultum ini, mungkin beberapa bulan, belum nyampe setahun, tapi saya kira udah banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustadz Bamas, Bapak RW dan lain sebagainya. Terutama pembahasan awal-awal saya tentang fikih, bagaimana itu rukun wudu dan lain sebagainya. Itu harus kita amalkan gitu. Percuma kita mendapatkan ilmu, percuma kita mendengarkan kultum, tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut gitu. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, setidaknya kita mencoba untuk mengamalkannya. Kemarin Pak Bama sudah menjelaskan tentang bagaimana hak seorang muslim terhadap muslim lainnya,
Sudahkah kita amalkan hal tersebut gitu? Ketika ada saudara kita yang bersin, sudahkah kita mendoakannya? Ketika ada saudara kita yang sakit, sudahkah kita menjenguknya? Dan itu termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya, diantaranya adalah itu. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemarin juga Ustaz Ajat menjelaskan bagaimana hikmah atau faedah dari surat Al-Ikhlas. Ketika kita masuk rumah, kita baca surat Al-Ikhlas, kemudian hikmahnya adalah kita dijauhkan dari kefakiran. Sudahkah kita mengamalkan hal tersebut gitu? Maka ilmu yang sedikit kita amalkan, kemudian kita istiqomah, itu akan menjadi lebih baik buat kita gitu. Dan apabila kita mendapatkan ilmu kemudian kita tidak mengamalkannya, maka salah satu penyebabnya itu akan keras hati kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah kurang bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan. Ini juga penting buat kita. Penting artinya bersyukur itu adalah sesuatu hal yang wajib harus kita lakukan. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya pernah saya sampaikan juga, ketika kita melihat urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Jangan pernah lihat ke atas. Yang tujuannya adalah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, boleh kita melihat ke atas. Yang tujuannya adalah supaya kita tuh termotivasi, supaya kita menjadi lebih baik lagi. Boleh kita melihat ke atas. Tapi untuk urusan dunia, maka jangan pernah kita melihat ke atas, yang akhirnya kita akan menjadi kufur. Lain sakartum wala gimana itu? Lain sakartum la ajidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Maka penting buat kita untuk bersyukur. Makanya alhamdulillah di adanya kultum pagi ini kita diingatkan, yang pertama itu adalah tentang syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang Allah bangunkan hari ini, tapi berapa banyak orang di antara kita yang saat ini Allah tidak bangunkan kembali, Allah wafatkan pagi ini, dan kita bersyukur Allah masih bangunkan kita, Allah masih memberikan umur panjang buat kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, sudah dikasih Allah nikmat Islam sehingga alhamdulillah kita masih bisa beribadah, nikmat iman terutama. Banyak di antara kita yang saat ini Allah bangunkan, Allah berikan umur panjang, tapi tidak diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam sehingga tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang paling penting adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, dan itu wajib kita syukuri. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Banyak mungkin di antara kita juga di sini yang tidak bisa melaksanakan sholat subuh. Allah kasih umur panjang, Allah kasih nikmat iman dan Islam, tapi Allah tidak berikan kesehatan sehingga mereka semua tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka bersyukur wajib buat kita tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun wajib kita bersyukur. Karena kata ulama, apapun keadaan kita, maka selalu ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Apapun itu, walaupun kita ditimpa musibah, tabrakan misalkan, kemudian kita luka masuk rumah sakit, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Untung kita tidak mati, masih hidup, masih selamat. Apapun keadaannya, maka selalu ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Apapun keadaan kita, supaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi salah satu supaya hati kita itu tidak menjadi keras. Supaya hati kita tidak menjadi keras. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah kurang menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Takdir kita, mungkin saat ini kita Allah takdirkan mempunyai anak yang soleh, mempunyai anak yang bandel dan lain sebagainya. Allah takdirkan kita saat ini masih belum bekerja atau bekerjanya kurang baik dan lain sebagainya. Itulah takdir kita, itulah ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka syukuri apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Pernah saya sampaikan kemarin juga, karena salah satu arti dari takwa menurut Sayyidina Ali itu adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, walaupun sedikit, walaupun jelek bagi kita. Jelek bagi kita belum tentu jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka
wajib bagi kita untuk menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita, apapun itu. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah penyebab hati kita menjadi keras itu menurut Imam Hasan Al-Basri adalah kita jarang mikirin mati, kita jarang mengingat kematian. Alhamdulillah adanya kultum pagi ini. Kadang-kadang Pak RW menjelaskan tentang mengingatkan kita tentang kematian. Itu salah satu obat, itu salah satu hal yang melembutkan hati kita gitu. Jangan sampai selama hidup kita ini kita tidak pernah memikirkan tentang kematian. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka salah satu hikmah dari kita ziarah kubur itu adalah, intinya adalah supaya kita mengingat kematian gitu. Maka ada salah satu ulama itu yang ketika lagi bosan, ketika lagi nggak ada sesuatu yang dikerjakan, maka beliau main ke pemakaman gitu, main ke kuburan yang tujuannya adalah supaya bisa merenung, supaya bisa mikirin besok kelak kita ada di sini gitu. Tidak ada siapa-siapa di dalam kubur gitu. Maka penting buat kita untuk selalu mengingat kematian yang tujuannya supaya hati kita tidak keras. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di samping dari penyebab kerasnya hati juga, ulama Imam Hasan Al-Basri menyampaikan tentang bagaimana obat-obatnya supaya hati kita tidak menjadi keras. Pernah disampaikan oleh Pak RW juga. Ini ada di dalam nyanyian bahwasanya obat hati ada 5 gitu. Yang pertama adalah di sini disebutkan adalah zikir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengingat Allah. Lakukan terus-menerus, dawamkan. Dibarengi dengan hati kita, maka zikir ini menjadi salah satu obat, menjadi salah satu penawar supaya hati kita tidak menjadi keras. Maka setelah selesai sholat, kita berzikir istighfar kepada Allah, mengagungkan Allah. Kemudian setelah sholat juga kita berzikir masing-masing. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir ini yang hati kita tadinya keras, insya Allah menjadi lembut lagi, menjadi baik lagi. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Membaca Al-Quran dan juga maknanya, minimal kita tahu artinya. Maka sempatkanlah dalam 1 kali 24 jam ini untuk kita membaca Al-Quran. Jangan WA, HP, Instagram dan sebagainya yang kita baca, tapi Al-Quran yang menjadi pedoman kita itu jarang kita baca. Minimal dawamkan 1 hari 1 ain. Entah itu habis sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, sempatkan waktu. Jangan sampai dalam 1 hari 24 jam ini kita tidak membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran ketika ada waktunya doang. Jangan sampai seperti itu gitu. Maka sempatkan waktu kita, jangan nunggu ada waktu untuk membaca Al-Quran, tapi cari waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran kapanpun itu, supaya hati kita tidak menjadi keras. Itu menjadi salah satu obat, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang ketiga adalah berkumpulan dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita semua di sini termasuk orang-orang yang soleh, kumpul bersama orang-orang soleh itu masya Allah gitu Pak. Ngobrol yang manfaat gitu. Maka kata Rasulullah, min husni islamil mar'i, itu artinya adalah dari sempurnanya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka ketika kita kumpul dengan orang soleh itu insya Allah pasti akan ada manfaatnya gitu. Ngobrol-ngobrol perkara ilmu tentang hal-hal yang insya Allah ada manfaatnya, daripada kita ngobrol sama orang-orang yang gak ada manfaatnya lah gitu. Ngobrol akhirnya ujung-ujungnya ngomongin orang, ghibah, salahnya menjadi fitnah, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kumpul dengan orang-orang soleh itu menjadi salah satu obat hati kita supaya hati kita tidak menjadi keras. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol, ngopi. Masya Allah, alhamdulillah kita masih dikelilingi orang-orang soleh. Semoga kita istiqomah terus, berjamaah terus, bersama-sama orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga dari obatnya hati itu adalah yang keempat ya, membaca Al-Quran, berkumpulan dengan orang soleh, zikir malam, kemudian perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu Pak,
Pernah saya sampaikan kemarin, istiqomah dalam ibadah itu. Jangan sampai kita tidak istiqomah. Karena istiqomah itu penting. Orang-orang yang istiqomah itu pernah saya sampaikan lebih baik, orang yang tidak istiqomah itu lebih buruk daripada orang-orang yang tidak pernah melakukannya sama sekali. Saat ini kita sholat subuh berjamaah, kemudian suatu hari nanti kita tidak pernah lagi sholat subuh berjamaah, itu lebih buruk daripada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah sama sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka semoga kita istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk ibadah, untuk berzikir kepada Allah, kemudian dan lain sebagainya. Intinya adalah perbanyak ibadah kepada Allah supaya hati kita tidak menjadi keras. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salah itu dari saya sendiri, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tegur saya Pak kalau misalkan saya pernah menyampaikan kultum ada yang salah, tegur saya Pak. Maksudnya itu adalah tanda sayang, tanda bahwa kita itu benar-benar peduli dengan sesama. Apabila saya salah maka tegur saya gitu. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri dan sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan, Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah memberikan kita istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sadatin ashabi Rasulillahi ajmain. Amin amin Allah amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa huwa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha salqayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwat wa abwaabal sihat wa abwaabal salamat wa abwaabal jannah. Allahumma ya Allah fina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wa nari. Allah ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah. Subhanakallahumma wa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.